Puji Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, saya percaya kita kembali diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui program Sound of Victory. Saya percaya program ini tidak secara kebetulan, Tuhan izinkan ada. Anda akan diberkati melalui program Sound of Victory. Saat ini kita berbicara teladan rohani. Wow, berbicara teladan rohani. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7 berkata, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Ayat 7 garis bawahi, "Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya." Garis bawahi teladan. Kamu yaitu berbicara permisa dimanapun Anda berada. Ini yang Tuhan dambakan rindukan. Anda dan saya, Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan Injil Yohanes 15 ayat 16 untuk menerima karya keselamatan daripada Kristus Yesus. Dan tentu kita sebagai orang percaya, kita imani percaya, kita telah menerima keselamatan itu. Dengan apa? Pengampunan dosa. Yang tadinya Anda dan saya, Alkitab berkata, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Siapakah semua manusia? Setiap permisa dimanapun Anda berada, dan saya pribadi juga. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih saat ini. Tuhan yang panggil, pilih, tetapkan untuk menerima pengampunan. Sehingga ekstrimnya dosa Anda dan saya, apapun dia namanya, Alkitab akan menjabarkan, merah seperti kermisi dia putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba dia putihkan seperti bulu domba. Itu yang Tuhan dambakan rindukan. Dan cara menyucikan, menguduskan, melayakan, mengampuni dosa saya. Wow, luar biasa. Bukan dengan perak dan emas, kata firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18, Alkitab dengan tegas berkata, Anda dan saya ditebus dari hidup sia-sia saudara saya. Dari kapan? Dari zaman nenek moyang saudara saya. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 18b, garis bawah, Anda dan saya ditebus bukan dengan perak dan emas. Jadi tidak ada unsur apapun di dunia ini yang dapat menebus kesalahan, kejahatan, dosa saudara saya. Tapi Sang Bapa di surga yang berinisiatif datang dalam wujud anak yang kita kenal dalam Kristus Yesus, bahkan mati tersalib untuk saudara saya. Tapi yakini, imani, percaya waktu dia telah mati untuk saudara saya, saat itu digenapkan Galatia 3 ayat 13. Anak saya telah ditebus dari kutuk hukum Taurat dan dosa saudara saya, sehingga kita menjadi anak-anak yang dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dirayakan. Oleh karena itu, Anda yang telah menerima materai keselamatan daripada Kristus Yesus, bahkan menjadi anak-anak kekasih Tuhan, yang firman Tuhan kata surat 1 Yohanes 4 ayat 4, kita asalnya, kembali di garis bawah, asalnya dari Allah, dan Anda disebut anak-anak Allah. Itulah hidup saudara saya. Dan kualitas roh yang ada dalam kehidupan saya bukan roh yang biasa-biasa. Roh yang ada dalam kehidupan saya sudah mengalahkan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Bahkan roh-roh dunia ini, Anda dan saya di atas segala-galanya. Itu janji firman Tuhan. Karena roh yang ada dalam kehidupan sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Roh-roh yang ada di dunia ini. Begitu powerfulnya. Tapi konsekuensinya, kita sebagai anak-anak Allah, kembali Tuhan dambakan rindukan kita sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, kita kawan, rekan sekerja Tuhan. Dalam apa konteksnya ini? Menjadi teladan rohani melalui hidup Anda dan saya. Kita menjadi apa? Kitab yang terbuka, surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Umat tebusan Kristus, setiap permisa dimanapun Anda berada, harus menjadi teladan rohani. Itu yang diinginkan. Tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7 tadi berkata, Anda dan saya menjadi teladan untuk semua orang percaya, siapapun. Orang yang belum mengenal Yesus dan orang percaya, melalui hidup setiap anak Tuhan harus ada perubahan yang sangat signifikan. Ini yang diinginkan, dambakan, rindukan saya. Menjadi apa? Teladan. Tema saat ini berbicara teladan rohani. Bagaimana keberadaan hidup jemaat Tesalonika tersebut?
Alkitab berkata 1 Tesalonika 1 ayat 3 dengan tegas dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Apapun yang Anda lakukan, kerjakan dengan iman. Selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Apa yang Anda lakukan, kerjakan semua itu. Pertama berbicara apa? Anda dan saya, yaitu yang memiliki apa? Teladan dalam hal ini. Harus dimiliki oleh menjadi apa? Teladan. Poin pertama apa? Berbicara tadi iman. Iman menjadi imannya apa? Iman yang luar biasa. Iman menjadi penguat pada setiap aktivitas seorang saya. Harus menggambarkan. Karena Roma 1 ayat 17b Alkitab berkata, orang benar, anak saya telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Orang benar hidup oleh karena apa? Iman. Dan iman ini Anda dan saya harus dapat manifestasikan dalam sikap kehidupan perilaku seorang saya. Yakobus 2 ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Kita bukan hanya beriman dan kita berpangku tangan saja, berdiam diri saja, berdoa saja, dan tidak lakukan kerjakan apapun juga. Tadi Yakobus 2 ayat 22 berkata, iman tanpa perbuatan bahkan adalah iman yang mati. Jadi iman harus disikapi dengan suatu tindakan iman secara simultan. Orang yang beriman, dia juga melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan dari iman yang Anda saya imani saat itu, supaya menjadi suatu wujud kenyataan. Kapanpun itu, kembali tentu pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3:11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Tapi apa yang Anda imani, Anda harus konsisten, tetap, tidak boleh langgar, dan goalnya harus sampai terwujud pada waktunya Tuhan. Itu yang harus Anda dan saya. Pertama apa? Iman harus menjadi penguat pada setiap aktivitas seorang saya. Apapun yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat apapun juga dengan beriman. Dan goalnya, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat, lakukanlah semata-mata oleh karena Kristus. Itu goalnya kepada Dia. Dan Anda dan saya beriman oleh karena Dia, pasti tidak sia-sia. Semuanya akan menjadi satu wujud kenyataan. Sebab kita tidak pernah mengerjakan segala sesuatu seorang diri. Bahkan Anda memanifestasikan, Anda mengerjakan, melakukan, tidak pernah seorang diri. Alkitab berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Sesuatu di sini garis bawahi, apa yang Anda imani dan Anda lakukan, kerjakan dengan konsisten, maka saat itu firman Tuhan baru teraplikasi dan firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup saya apa? Tadi saya katakan apa? 1 kelima ayat 6 dan 7, kita menjadi apa? Teladan. Dan teladan saat ini iman. Iman Anda dan saya harus menunjukkan standar hidup rohani seorang saya bukan biasa-biasa. Karena firman Tuhan telah menetapkan anak saya, 1 Petrus 2 ayat 9, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani. Wow, standar iman seorang saya sebagai umat pilihan Tuhan. Yang tadi saya buka tadi dalam Yohanes 15 ayat 16, dia panggil, dia pilih untuk menerima pengampunan, dia panggil, dia pilih untuk menjadi anak-anak kekasih Tuhan, dia panggil, dia pilih untuk menjadi apa? Saksi Kristus. Melalui apa? Perbuatan iman Anda. Yang Anda imani bukan hanya sekedar mengimani dan hanya mengucapkan tanpa suatu tindakan perbuatan. Dan harus apa? Konsisten, harus terus Anda lakukan, kerjakan. Sampai wujud iman itu benar-benar menjadi nyata. Iman benar-benar harus membawa dampak bagi orang sekitar di mana Anda dan saya berada. Sehingga melalui hidup Anda dan saya, harusnya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Tadi saya singgung Kolose 3 ayat 23, karena goal kita bukan pada apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita dambakan, rindukan, tapi goalnya selalu harus apa? Tadi Kolose 3 ayat 23, karena Kristus. Melalui itu apa? Nama Tuhan harus dipermuliakan. Melalui hidup Anda dan saya, dambaan kerinduan yang Tuhan inginkan, Anda dan saya
membawa jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan kerjaan surga. Dengan tindakan apa? Iman anak saya yang dimanifestasikan melalui suatu perbuatan. Sebab Yakobus 2 ayat 22, iman tanpa perbuatan maka adalah sia-sia. Iman yang mati, tapi dia harus secara simultan. Dan tidak pernah seorang diri. Tadi Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Allah itu bersama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil apa? Sesuai rencana Tuhan. Jadi kita tidak boleh berjalan di luar konteks kehendak keinginan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, anak saya Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Kata firman Tuhan. Ayat 9, perbedaannya setinggi langit dan bumi, jalannya Tuhan dan jalan saudara saya. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara saya. Oleh karena itu, mari. Pertama apa? Iman jadi penguat setiap apa? Aktivitas. Jadi apa yang Anda imani, yakini, imani, percaya, pasti akan menjadi satu wujud kenyataan. Selama anak saya tetap lakukan dengan konsisten, tetap kerjakan, sehingga pada waktunya Tuhan, semua akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk apa? Untuk Kristus. Kalau kita selalu goalnya harus kembalikan untuk Dia, bukan untuk pribadi Anda, bukan untuk institusi Anda, bukan untuk apapun juga, tapi untuk Tuhan. Melalui siapa? Melalui hidup anak saya. Ya, harus menjadi teladan. Orang melihat ada perubahan signifikan. Sehingga Paulus katakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jika kamu saat ini sudah menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita apa? Alkitab berkata, hidupmu bukan kita lagi. 2 Korintus 5 ayat 17, jika kamu telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka anak saya diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Wow, ciptaan yang baru, direstorasi kembali. Tuhan inginkan kembali dalam konsep kehendak keinginan Dia, yang pada mulanya Dia menciptakan saudara saya, Kejadian 1 ayat 26. Mari kita ciptakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, Tuhan mau rindu anak saya diciptakan serupa, sepeta, segambar dengan Dia. Image daripada Bapa di surga tergambar dalam hidup saudara saya. Manifestasikan itu dengan iman saudara saya. Kedua, anak saya, pelayanan kita dimotivasi oleh apa? Kasih Kristus. Apapun juga. Kita tahu, kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dasarnya apa? Kasih. Tuhan telah memberikan teladan terlebih dahulu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, garis bawah, karena begitu besar, bukan sekedar, tapi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan dunia Allah, yaitu image Allah, yaitu para pemirsa dimanapun Anda berada. Dunia Allah bukan planet bumi yang kita tempati saat ini, karena planet bumi ini kata Alkitab satu waktu kelak akan berlalu seperti gulungan kertas yang akan terbakar dan hilang. Tapi Anda dan saya, Tuhan ciptakan sepeta, segambar, serupa dengan Dia. Sehingga Anda dan saya saat ini ada di dunia harus memberi teladan Kristus nyata dalam hidup saya. Dengan iman yang luar biasa, bukan iman yang biasa-biasa. Iman yang luar biasa. Tadi saya katakan 1 Petrus 2 ayat 9, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Melalui sikap hidup Anda dan saya. Menjadi teladan iman luar biasa. Menjadi teladan kita punya kasih yang luar biasa. Ada kepedulian kepada sesama dan sebagainya. Untuk mengenapkan firman Tuhan yang dikatakan dalam Matius 22. Anda dan saya. Ayat 39. Sebab Matius 22 ayat 37-38. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi saudara saya. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua, Anda dan saya, berdasarkan kasih, firman Tuhan katakan, Matius 22 ayat 39, kasihlah samamu seperti para pemirsa telah mengasihi dirimu sendiri. Dan itulah seluruh kitab hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi dan kitab-kitab yang lainnya. Semuanya itu terhisap di dalamnya. Dan karena kita diselamatkan, hanya tadi saya katakan Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah. Di mana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan, Ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus tersalib untuk saudara saya. Maka Anda dan saya saat ini tidak menjadi orang terkutuk lagi, bukan orang berdosa lagi,
Tapi sudah dikatakan tadi 1 Petrus 2 ayat 9c, kita adalah umat yang kudus. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Bukan berbicara pribadi, bilangan orang percaya saat ini, Anda dan saya. Ya, secara majemuk saat ini, kita semua saya imani. Karena ini berbicara iman. Anda dan saya yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengikuti melalui program Sound of Victory, imanku. Kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Mempunyai iman yang luar biasa. Sekalipun sedang terpuruk, tapi kita tahu kita punya masa depan yang luar biasa. Nanti kita berbicara mengenai pengharapan. Tadi berbicara iman, Anda dan saya, dan dasarnya juga kasih, karena kita diselamatkan karena kasih Kristus. Dengan harga dia bayar, dia tersalib bagi saudara saya, supaya Anda dan saya tidak mengalami kematian yang kekal. Itu iman kita di dalam Kristus Yesus. Kita ada di dunia yang sementara, tapi kita punya dunia yang nanti, yang tidak dapat diberikan dan dilakukan dan dikerjakan oleh siapapun juga. Hanya di dalam Kristus yang sedang melakukan, mengerjakan, mempersiapkan dunia yang baru bagi saudara saya. Di mana dia pergi, Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 14 ayat 2, menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga sedang menanti saudara saya. Itu iman kita. Dan itu juga hanya karena kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah, dia mau berikan yang terberat, yang terbesar, yang terbaik untuk saudara saya. Oleh karena itu Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam apa? Dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Dorong dalam apa? Dan kasih. Tadi saya sudah singgung, Anda dan saya, dalam Matius 22 ayat 39-40, kasihlah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab itu adalah seluruh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, semuanya telah terhisap di dalamnya. Melalui apa? Dasar kasih. Itu hidup Anda dan saya. Kasih harus ada di atas segala-galanya. Ya, iman, pengharapan, tapi yang tinggal tetap, kata 1 Korintus 13. Anda dan saya apa? Kasih, itu yang kekal, itu yang abadi. Dan kasih itu harus belajar kita praktekkan dari saat ini. Dalam kehidupan kita harus ada punya empati, punya kepedulian dalam hal-hal tertentu. Dan kasih yang terutama Anda dan saya, yang Tuhan dambakan rindukan Anda dan saya sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Anda dan saya berikan teladan, kita yang telah menerima karya keselamatan dari Kristus Yesus. Adakah Anda punya kerinduan, dambaan kasih untuk menyelamatkan keluarga besarmu? Bahkan Tuhan telah berikan, Anda dan saya dapat lakukan, kerjakan. Karena firman Tuhan, karena Kisah Roh 1 ayat 8, apabila kamu menerima Roh Kudus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Saksi Kristus, terutama paling utama di mana? Yerusalem, berbicara keluarga besar saudara saya. Dengan cara bagaimana? Memberikan teladan iman Anda dan saya, iman yang luar biasa, yang telah menerima keselamatan pada Kristus Yesus. Itu, sebab dialah jalan kebenaran dan kehidupan, Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga, hanya melalui dia. Dan karena itulah Anda saya imani, percaya. Dan itu kita saksikan melalui sikap, kehidupan, perilaku kita menjadi teladan. Dan juga apa? Kasih. Sebagaimana Yesus menyelamatkan saudara saya oleh karena kasih, begitupun kita hidup sampai hari ini. Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Aku ada sebenarnya aku ada hanya karena kasih karunia Bapa di surga. Tidak ada apapun juga. Dia sadar. Hanya karena kasih karunia. Dan itu juga harus mewarnai hidup Anda dan saya. Para pemirsa dimanapun ada. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada hanya karena kasih karunia. Tapi setiap kasih karunia yang Tuhan titipkan, percayakan melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda. 1 Korintus 15 ayat 10b, kasih karunia yang Tuhan berikan pada Paulus, dia katakan dia tidak seperti yang lainnya. Apa yang Tuhan berikan? Dasarkan kasih, dia pertanggungjawabkan dengan baik. Kasih itu bukan sekedar, tapi dia optimalkan dengan yang luar biasa. Seperti yang mendapatkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Sama-sama menerima 1 dinar. Tapi yang mereka mau pelihara, jaga dengan baik, dan optimalkan, lipat gandakan. Itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saya percaya permisa di sini, dimanapun Anda berada saat ini. Kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan saya melalui karya pengorbanannya, jangan sia-siakan. Kasih itu Anda wujudkan dalam sikap kehidupan Anda dan saya.
menangkan keluarga besar saudara saya. Untuk melalui hidup Anda dan saya menjadi teladan. Ada hal-hal yang mengecewakan dan sebagainya. Anda dan saya penuh kasih. Karena kasih kata firman Tuhan Roma 12 ayat 21. Kalahkan kejahatan dengan apa? Kasih. Kasih itu harus di atas segala-galanya. Anda bisa mengatasi semua itu kalau Anda punya kasih Kristus dalam hidup saudara saya. Dan yang ketiga apa? Anda dan saya harus supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan Tuhan dengan apa? Pengharapan yang tidak pernah berubah. Pengharapan anak saya dalam Kristus tidak boleh digoyangkan oleh apapun juga. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan anak saya tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Kristus sudah dicurahkan di hati saudara saya. Sudah dimateraikan di hati saudara saya. Oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan saudara saya. Untuk mewujudkan supaya Anda menjadi teladan yang luar biasa. Supaya melalui kasih yang dimateraikan di hati saudara saya. Roh Kudus yang dikaruniakan membuat iman Anda dan saya. Iman yang bukan yang biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa. Sebagaimana firman Tuhan Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh kenapa? Kasih. Dengan iman yang apa? Luar biasa, bukan iman yang biasa-biasa. Seperti Markus 11. Anda dan saya punya iman yang dapat memindahkan gunung sekalipun. Gunung masalah, persoalan, pergumulan apapun. Anda dan saya dapat campakkan jauh-jauh. Karena Anda tahu. Di balik itu ada pengharapan yang luar biasa. Sekalipun kita sedang mengalami masa pandemi saat ini. Mungkin dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam pengelolaan keuangan Anda sedang mengalami goncangan dan sekalipun apapun juga. Tapi yakini, imani, percaya. Selama Kristus ada bersama saudara saya, Dia menyertai saudara saya. Apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita punya pengharapan yang luar biasa ke depan. Tadi saya singgung Roma 5 ayat 5, pengharapan kita tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus yang dicurahkan dalam hati saudara saya untuk mewujudkan. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dia berkata Yohanes 10 ayat 10b, Dia datang dalam hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, kesehatan Anda. Dia datang untuk memberikan kesembuhan. Dia datang untuk pulihkan rumah tangga saudara saya. Dia datang untuk apa? Merawat, menjaga hari depan saudara saya, usaha bisnis saudara saya, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Imani, percaya. Karena firman Tuhan katakan, Dia datang dalam Yohanes 10 ayat 10b untuk memberi hidup. Hidup dengan kualitas yang bagaimana? Ini iman kita, karena Tuhan telah memberikan teladan. Dia bahkan telah menyatakan, Dia firmankan, Dia sabdakan untuk datang memberkati saudara saya. Oleh karena itu, kita aminkan, kita pegang dan materaikan dalam sikap kehidupan saudara saya. Hari depan kita, hari depan yang penuh luar biasa. Hari depan yang membawa pengharapan yang luar biasa. Sebagaimana tadi Roma 5 ayat 5. Karena janji firman Tuhan bagi setiap permisa dimanapun Anda berada. Dia akan mengangkat Anda dan saya terus naik. Kata firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 13a. Bukan turun. Tidak berbicara di situ, hanya pada waktu tertentu. Dalam kondisi tertentu. Kalau masa pandemi tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Karena firman Tuhan berkata bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi kita orang percaya yang beriman pada Kristus Yesus. Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil. Dan kita imani. Tuhan sanggup, mampu. Melalui hidup Anda menyelamatkan keluarga besar Anda. Melalui hidup Anda, usaha bisnis Anda, pekerjaan. Orang lain boleh terpuruk. Tapi Anda dan saya, selama Kristus ada bersama saya. Bukankah firman Tuhan berkata, bersama Allah kita cakap mampu melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Karena firman Tuhan kata Mazmur 60 ayat 14b, Dia telah menginjak-injak musuh seorang saya di bawah telapak kakinya. Dan saat ini konteksnya di bawah telapak kaki setiap permisa yang percaya pada Yesus Kristus. Sebab Tuhan dan Juru Selamat saya bukan ada berupa dalam lukisan, bukan berupa ada dalam patung di tempat ruangan tertentu, tapi Dia ada dalam hati saudara saya. Tadi Roma 5 ayat 5c sudah dimateraikan kasih Tuhan di hati saudara saya. Tinggal bagaimana kita mewujudkan dengan suatu sikap teladan iman, yang iman dimanifestasikan dengan suatu sikap perbuatan dan perilaku saudara. Tidak ada keraguan, kekhawatiran. Kalau Anda mulai ragu, kata firman Tuhan Ayub 3 ayat 25, apa yang kamu
takutkan itu yang menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu mendatangi saudara saya. Kita tidak ragu, kita beriman. Sebab Yakobus 1 ayat 6, apa yang kita ragukan, berdoa dengan penuh keraguan, kita diombang-ambingkan. Kapal oleh apa? Angin. Tapi anak Tuhan, kita tahu kita keluar lebih dari pemenang. Karena janji firman Tuhan, Roma 8 ayat 37. Akhirnya kita keluar lebih daripada pemenang. Yakini, imani, percaya, hidup Anda dan saya menjadi teladan yang dapat dibaca, dilihat seperti jemaat Tesalonika. Mereka, karena mereka beriman, mereka hidup dengan kasih dan tetap mempunyai pengharapan yang luar biasa. Dan itulah doaku, jadi bagian setiap permisa dimanapun Anda berada. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, Engkau telah mengajarkan kami mempunyai iman yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Kami tahu kami punya hari depan yang luar biasa selama kami tetap konsisten memegang firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28 ayat 13b, kalau kami pegang dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, maka apa yang kau firmankan, sabdakan, Ulangan 28 ayat 13a, kami terus akan naik bukan turun. Dalam keadaan kondisi, masa pandemi, masa apapun juga. Hidup anak-anak Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, beda dengan orang dunia, hamba meteraikan Malaikat 3 ayat 18 digenapkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada perbedaan yang nyata. Karena kami beriman di dalam Kristus Yesus, dan kami juga hidup dengan kasih Kristus Yesus. Kalau kami ada, bukan karena kemampuan kami, tapi semuanya karena kasih anugerah Bapa di surga. Dan kasih anugerah Bapa di surga, kami membagikan bagi keluarga besar kami, bagi lingkungan kami, komunitas kami, melalui Bapa hamba berdoa, melalui setiap permisa dimanapun mereka berada, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan kami tahu Tuhan, kami punya pengharapan yang luar biasa, ada hari depan yang luar biasa. Semua pada waktunya Tuhan, kata firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 11a, segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi, ada waktu kita susah, ada waktu kita senang. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis. Ada waktu kita melempar, ada waktu kita mengumpul. Dan saat ini adalah waktu kita menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasan yang kekal. Mereka akan melihat para permisa. Mereka melihat suami mereka, istri mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka yang hidup diberkati oleh Tuhan, berjalan dalam kehendak pimpinan Tuhan. Maka yang lain akan memuliakan Tuhan. Yang lain bahkan melalui kesaksian anak-anak Tuhan akan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Karena setiap kekasih anak-anak Tuhan, permisa dimanapun Anda, kalau kita memberi hidup Anda dan saya teladan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan selesai, Tuhan yang tidak pernah gagal. Yakini, imani, percaya, dan apa yang dia firmankan, dia sabdakan, dia akan genapkan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati.